Pace bene, di video ini saya mau berbicara tentang dua hal yang seringkali dikaburkan perbedaannya antara gerakan karismatik dengan persekutuan doa karismatik. Ada juga di gereja Katolik. Nah, saya pikir dua hal ini seringkali dikaburkan sehingga tidak terang bagi orang, termasuk untuk Katolik sendiri. Bahkan di kolom komentar ada muncul, kemarin saya buat videonya, komentar yang berkata, oh sesat itu katanya. Bagaimana bisa sesat kalau kita rindu mencari buah-buah roh dalam hidup? Kan tidak. Maka untuk itulah kita cermati perbedaan antara gerakan karismatik dengan persekutuan doa karismatik. Apakah ada perbedaannya? Ini yang saya maksud. Gerakan karismatik. Apa itu karismatik? Kata sifat dari karisma, begitu ya. Yang hal ihwal tentang karisma. Karisma itu apa? Karis. Dari bahasa Yunani itu artinya anugerah, rahmat. Keinginan untuk mengalami rahmat dari Allah itu dalam hidup. Ini yang sangat mendasar sebelum kita menilai atau sebelum kita ikut terlibat dalam dan tentang gerakan karismatik ini. Keinginan untuk mengalami lebih nyata sentuhan Roh Kudus itu dalam hidup. Sebagai orang Kristen, orang percaya pada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kini, saat ini, di sini. Nah, apa buahnya? Apa pengalamanmu tentang Roh Kudus ini? Bagaimana kamu rasakan sentuhan Roh Kudus itu dalam hidup kalau kamu percaya? Nah, itulah yang mau disegarkan kembali ya, dengan pengalaman karismatik ini. Itu yang pertama dan terutama. Gerakan ini dimaksudkan supaya orang yang menghidupi iman kekristenannya memiliki hubungan personal dengan Allah dan mengalami itu secara nyata dalam hubungan dengan Roh Kudus. Jadi kalau ada yang berkata sesat itu, dia tidak paham tentang apa itu gerakan karismatik. Nah, mencari kembali, menyadari kembali, mengalami secara nyata kembali Roh Kudus itu yang hadir di hidup. Nah, bagaimana itu? Maka ini pengalaman personal. Setiap orang bisa memiliki cerita. Maka dalam doa karismatik selalu saja ada sharing pengalaman, begitu ya. Kita tidak bisa membatasi, karena ada momen ketika orang mengalami sentuhan yang luar biasa. Ada yang hari ini saya tidak mengalami itu. Nah, pengalaman ini sangat personal, begitu. Nah, apa bedanya dengan persekutuan doa karismatik? Kalau kita sudah bicara tentang persekutuan, kita sudah bicara tentang kelompok, tentang sebuah komunitas. Kalau sudah berbicara tentang komunitas, ada kebersamaan, ada anggotanya, ada pemimpinnya, ada waktu bertemu segala macam, dibuat menjadi satu sistem. Nah, ini dua hal yang berbeda akhirnya. Gerakan karismatik yang terjadi secara personal, tidak bisa diprediksi, dalam arti setiap orang bisa mengalami hal yang berbeda tentang hubungan dengan Roh Kudus itu. Gerakan rohnya berbeda dari dalam hatinya, perasaannya berbeda. Nah, ini hendak dibakukan sebagai sebuah kelompok, dibuat di dua bersama, ada kelompoknya, sebagai gerakan yang lengkap dengan aturan, menjadi berbeda. Maka karena itu kita mencermati apa yang mau dicari dengan persekutuan ini. Sebenarnya ini bukan hal gampang. Mengapa saya katakan demikian? Bahkan di tingkat kepausan, di sejarahnya demikian, sudah sempat ada dua komunitas, organisasi besar, menjadi organisasi untuk memayungi orang-orang Katolik yang terpanggil bergabung dalam
persekutuan doa karismatik. Terpanggil, ini pun gerakan karismatik. Tidak semua orang suka. Mengapa kamu suka? Itu gerakan karismatik. Mengapa orang lain tak suka? Saya lebih suka berdoa, katakanlah sendiri di kamar, atau mengikuti ekaristi lebih kusyuk dengan memakai mantila. Itu pun sebuah gerakan karismatik juga. Gerakan menyambut sapaan roh itu di dalam hati. Dan menarik, dokumen yang saya baca kemarin itu, yang ditulis 30 tahun yang lalu, tentang aneka rupa satu roh. Dikatakan di situ, bagi orang yang tidak merasa terpanggil untuk bergabung dalam persekutuan doa ini, kiranya menunjukkan juga keterlibatannya di dalam gereja dengan cara yang lain untuk ikut serta membangun gereja. Nah, gerakan roh dalam diri setiap orang berbeda-beda. Maka karena itu, dari tadi istilah yang kita pakai adalah mengalami. Roh itu menyapa kita yang secara berbeda-beda mengalaminya. Nah, persekutuan ini hendak mengajak orang supaya secara sadar mengalami itu, diajak untuk mengalami Roh Kudus itu. Diajak untuk memiliki gerakan karismatik. Itu tujuan dari persekutuan ini. Maka dengan ini jangan menjadi keliru pula tentang apa tujuan dari persekutuan ini. Bukan pertama-tama membangun persekutuan dalam persekutuan, tetapi untuk mengajak orang mengalami gerakan karismatik. Penggabungan, peleburan dua organisasi tadi, salah satunya karena tersadar bahwa persekutuan ini berpotensi membuat satu gerakan lain yang menjadikan kalian pembatas, sehingga terjadi sekat yang lebih besar. Dan itu yang hendak dihindari juga, karena roh itu mempersatukan. Bagaimana mungkin roh itu mempersatukan, tetapi dalam prakteknya manusia membuatnya menjadi terpecah-pecah? Kan kontradiktif itu, berseberangan itu, tidak sejalan. Pokoknya ketika manusia mencoba mengintervensi dengan membuat konsepnya, ketika itu gerakan karismatik itu bisa menjadi keliru untuk dipahami. Orang keliru memahaminya. Apakah gerakan karismatik itu perlu? Bukan hanya sekedar perlu, setiap orang harus mengalami gerakan karismatik. Bagaimana itu dihidupi? Dengan ikut persekutuan doa karismatik, oke. Tidak ikut persekutuan doa karismatik juga bisa. Ibarat belajar bahasa kan? Bagaimana belajar bahasa Inggris? Apakah bisa secara pribadi? Bisa. Di masyarakat bisa. Tapi ada kursus bahasa Inggris yang dibuat satu sekolah. Apakah selalu orang yang ikut kursus belajar bahasa Inggris itu lebih pintar berbahasa Inggris dari yang tidak ikut kursus? Tidak selalu. Tidak selalu, karena tanpa ikut kursus kursus bahasa Inggris, toh kita mempraktekkan itu, membaca itu di sekolah juga sudah belajar tanpa ikut kursus ekstra bahasa Inggris. Tetapi dengan ikut kursus, orang dibantu, difasilitasi mengalami gerakan mengalami pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini persekutuan doa karismatik tujuannya adalah memfasilitasi orang mengalami gerakan karismatik. Persoalannya adalah orang menjadi terlalu sibuk pada fasilitas. Kita ke kota mana? Apa yang kita persiapkan? Bandnya di mana? Cateringnya? Nginapnya di mana kita? Keanggotaan kita iurannya sudah berapa? Dan itu wajar untuk sebuah komunitas. Maka itu tadi saya katakan, jangan sampai gerakan karismatik ini hilang value-nya karena terlalu asik pada fasilitas penunjang.
yang menggerakkan orang untuk mengalami gerakan karismatik ini. Karena itu dalam organisasi terbarulah kita katakan, karena tahun 2018 penyatuannya katanya, akhirnya namanya menjadi karis. Semua ditulis dalam huruf besar karena karis di sini sama dengan kata karis sebagai satu kata, tetapi ini adalah sebuah akronim dari Catholic Charismatic Renewal International Service. Layanan itu bukan sebuah kelompok baru, tapi sebuah pelayanan. Meskipun dalam praksisnya adalah sebuah kelompok, dalam arti ada orang yang terlibat di sana, ada yang menjadi tokoh penting di sana. Kardinal Raniero Cantalamessa, seorang kapusin itu, dia terlibat di sana. Nah, itu dia. Saya pikir ini perlu sebagai pengenalan. Penting sekali gerakan karismatik, dan saking pentingnya difasilitasilah ini dengan persekutuan doa itu. Tetapi jangan sampai keasikan memfasilitasi sampai orang lupa pada nilai religius, nilai rohani dari gerakan karismatik, mengalami Roh Kudus dalam hidup sehari-hari. Pace bene,